ketika saya sudah sukses nanti ya, ketika saya sudah sukses, ketika saya sudah menjadi penerus ulama, saya ingin mereka berkumpul Tolat Busrat Basret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Kembali lagi di channel Rian Official. Ya, alhamdulillah pada kali ini saudara Mamang Gilang telah hadir gitu, memenuhi undangan kita untuk ngobrol-ngobrol, ditanya-tanya gitu. Sebab kemarin-kemarin dia sok sibuk gitu, itu entah karena tidur, entah karena ngaji, atau entah karena galau gitu, karena dulu dia saling cinta tapi berakhir di pelaminan yang berbeda. Sungguh menyakitkan, betul Mang Gilang? Nah, sangat betul sekali. Ya gitu, sudah kita ketahui bahwasanya di samping kita sudah ada saudara Mamang Gilang. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, boleh perkenalan gitu. Boleh perkenalan, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mang Ade yang telah memberikan waktu kepada saya dan juga memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk bisa hadir. Dan alhamdulillah saya di sini dilayani dengan sangat baik oleh Kang Ade ya, Kang Ade. Ya. Oke, sebelumnya Kang Ade tadi meminta saya untuk mengenalkan nama saya. Baik, saya akan coba mengenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Gilang Anjari. Asal saya ini dari Cirebon. Alhamdulillah saya pesantren di Riyadul Tauhid gitu. Oh iya. Untuk Anda yang menanyakan tujuan saya pesantren di Riyadul Tauhid apa? Saya pesantren ke Riyadul Tauhid hanyalah untuk mencari ridholillahi ta'ala. Ya, itulah biografinya Mamang Gilang. Beliau nama aslinya yaitu Gilang Anjari, berasal dari Ya. kota Cirebon ya, Ya, betul ya. betul sekali. Ya, kalau boleh tahu Mang, Ya. kira-kira Mang Gilang itu mondok ke sini itu apakah keinginan diri sendiri, apakah dipaksa oleh orang tua? Itu ya boleh tahu gitu. Oh ya, terima kasih ya Mang Ade atas pertanyaannya. Saya akan jawab sekarang. Oke, pada waktu itu saya pesantren ke sini sekitaran tahun 2013, berkisar antara 2013 sampai dengan 2014. Pada saat itu saya alhamdulillah entah hidayah dari mana, saya tidak dipaksa oleh orang tua saya untuk pesantren, tapi itu hanyalah keinginan saya sendiri. Alhamdulillah. Oke, pada waktu itu suasana di pondok pesantren Riyadul Tauhid itu masih sangat asri, masih sangat nyaman, indah, pemandangan sawah yang membentang luas, dan juga pemandangan sabana yang lainnya. Oke, kalau gimana kalau sekarang misalkannya posisinya, suasananya bagaimana, suasananya pesantren Riyadul Tauhid? Oke, kalau saya ceritakan suasana pesantren Riyadul Tauhid sekarang sedang mengadakan pembangunan jalan dan sebagainya. Ya, alhamdulillah sekarang pesantren sedang membangun asrama putri. Ya, alhamdulillah ya Kang Ade, karena ini sebuah program yang perlu kita sukseskan, Kang Ade, seperti itu. butuh fasilitas juga ya. Iya, kita ini di dunia ini tidak lepas yang namanya usaha dan ikhtiar gitu. Ya, betul. Jadi kalau disebutkan kita hanya berharap tawakal kepada Allah saja, itu adalah salah, Kang Ade ya. Seperti itu, Kang Ade.
Sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya itu sempat kita ini di pesantren ini membangun Masjid Ar-Riyad. Alhamdulillah Lantai kedua. Masjid Riyad sudah beres dengan fasilitas yang alhamdulillah juga sangat lengkap, bahkan sekarang ada kipas angin, ada pagar, ada stiker di jendela gitu. Ya Kang Ade, Dengan ya. perkembangannya zaman, alhamdulillah Riyadut Tauhid bisa memenuhi segala fasilitas untuk kenyamanan santri dan santriahnya. Untuk kenyamanan santri dan santri ya. Ya terima kasih Mang Gilang, ya itulah itu keadaan dari di pondok pesantren Riyadut Tauhid itu. Jadi yang sekarang yang saya ingin tanyakan itu, Mang Gilang itu kan berasal dari kota Cirebon. Iya, betul Kota sekali. yang Kang amat Ade. jauh gitu Iya, dari iya. perbedaan antara Tasikmalaya dengan Cirebon itu beberapa kilometer. Iya. Ya, Mang Gilang itu bisa tahu pondok pesantren Riyadut Tauhid itu dan juga bisa mondok ke sini itu berasal dari siapa itu. Ya bisa apakah dari bapak, apakah dari ibu, Ya. apakah dari tetangga, bisa Ya. bisa tahu pondok pesantren Riyadut Tauhid. Ya oke, terima kasih Kang Ade. Saya waktu dulu itu karena waktu dulu itu pondok pesantren Riyadut Tauhid itu banyak alumnus gitu. Ya. Alumnus yang berasal di daerah saya, daerah Cirebon. Kota Cirebon, baik kotanya ataupun kabupatennya. Ya, banyak. Nah, saya mendapatkan informasi seputar pondok pesantren Riyadut Tauhid ini. Saya itu mendapatkannya sumbernya dari alumnus pondok pesantren Riyadut Tauhid tersebut. Begitu, Kang Ade. Dan alhamdulillah ya di Cirebon juga banyak para alumni. Ya, betul sekali Kang Ade. Alumni dari pondok pesantren Riyadut Tauhid. Ya, bahkan ada yang jadi dosen, Alhamdulillah. alhamdulillah, ada yang mengajar di madrasah, dan alhamdulillah juga ada yang mengajar di MTS. Ya, alhamdulillah sekali. Ya, itu keluaran alumni dari pondok pesantren ya. Riyadut Tauhid, Bisa ya. kita lihat bahwasanya pondok pesantren juga mampu ya. Ya. Mampu mengeluarkan orang-orang yang berkualitas ya. Iya. Tidak hanya sekolah, pondok pesantren juga mampu mengeluarkan orang-orang yang berkualitas di bidang apapun. Iya. Karena kita di pondok pesantren itu tidak cuma diajarkan mengaji saja, tapi segala hal bidang di pondok pesantren itu kita diajarkan ya seperti itu. Ya, seperti itu Kang Ade. Betul sekali. Nah, jadi saya ingin tahu gitu, Mang Gilang itu kelihatannya sudah berumur lah. Nah, Ya. yang sebenarnya itu Mang Gilang karena sudah bewoknya alhamdulillah gitu banyak bidadari itu. Itu sekarang umur Mang Gilang itu berapa tahun? Kalau umur saya Mang Ade sekarang ini 21. Ya, 21 tahun. Ya, 21 tahun berarti dulu awal mula mondok ke sini itu umur berapa? Kalau dulu saya mondok ke sini itu berkisar umur 12 tahunan lah. 12 Ya, tahun. 12 Sekarang tahun. 21 berarti 21 berapa tahun ya Mang Gilang di sini? Saya sudah 9 tahun, Alhamdulillah. 8 atau 9 tahun lah. Alhamdulillah sudah lama. Ya, Termasuk alhamdulillah. salah satu santri lama di pondok pesantren. Iya, alhamdulillah. Ya itulah kan Mang Gilang itu adalah salah satu santri terlama di pondok pesantren ini ya. Ya, gitu. betul sekali. Apa hal kesan yang paling Mang Gilang ingat selalu di pondok pesantren ini? Di hal paling terindah yang pernah Mang Gilang rasakan di pondok pesantren ini? Menurut saya kesan yang paling terindah ini menjadi seorang santri, yakni kita bisa makan berjamaah bareng dengan lauk seadanya. Bahkan kita makan bersama di daun pisang, Kang Ade. Itu merupakan momen-momen yang sangat indah, kenangan-kenangan yang sangat indah yang tidak bisa saya lupakan ketika mati nanti. Sampai nanti maksudnya gitu ya, Kang Ade. Ya. Ya betul. Terus kenangan saya juga pada waktu pesantren itu, semua orang, semua manusia tentunya itu pasti akan diuji. Iya betul. Karena bukan manusia kalau tidak diuji oleh Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita menjadi santri
itu akan ada ujian. Iya, betul. Makanya kalau jadi di santri itu ujiannya yang paling pertama adalah santrinya budugan. Santri budugan, kadang santri bisulan, seperti itu Kang Ade. Ya, Itu merupakan ujian gitu. semakin tinggi Ya, derajat kita, semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi semakin juga. tinggi, semakin tinggi pula martabat kita. Iya. Iya, betul gitu. Jadi hal paling indah yang Mang Gilang rasakan di pondok pesantren itu adalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan, makan bersama. Makan bersama, Iya, tidur betul sekali. bersama, kadang mandi juga harus ngantri. Iya, mandi harus ngantri. Garasi nyuci juga harus ngantri. Iya. Itu adalah hal paling indah ya, Hal momen paling indah, momen-momen. Ya, begitulah Ya, gitu. yang dirasakan oleh Iya. Mang Gilang. Kan Mang Gilang sekarang itu umurnya sudah 21 tahun ya. Ya, Otomatis sudah berhenti sekolah, itu maksudnya sudah lulus dari sekolah gitu. Betul sekali. Dan alhamdulillah sekarang juga masih mondok, iya masih mondok. di pondok pesantren ini gitu. Ya kan Mang Gilang itu sudah tidak sekolah gitu. Iya. Hal apa yang dilakuin Mang Gilang gitu kan sudah tidak sekolah, apakah bekerja, apakah mengabdi, apakah Iya. berkhidmah pada guru, kan guru itu sekolah gitu. Iya. Betul sekali. Ya, hal apa yang dilakuin Mang Gilang gitu kan sudah tidak sekolah. Ya, terima kasih Mang Ade. Hal yang saya lakukan ketika saya sudah lulus dari sekolah SMK Riyadut Tauhid, keinginan saya pribadi, saya bekerja. Saya bekerja dalam artian kata saya menyambung kehidupan saya pada saat itu, Kang Ade ya, menyambung kehidupan saya yang masih di pondok pesantren Riyadut Tauhid. Karena semakin besar, semakin tinggi ilmu kita, ujian itu akan banyak datang, menerpa kapan saja dia datang. Yang intinya kita harus siap, Iya. kita harus pasang badan, karena ujian datang itu bertubi-tubi. Iya. Semakin kita tinggi ilmu kita, semakin tinggi kelas kita, ujian itu datang menerpa kita. Iya, betul. Salah satunya ujian yang paling menyakitkan bagi saya waktu itu, saya juga pernah dengan almarhum begitu ya Kang Ade, almarhum kakak saya, yaitu adalah momen gitu, momen yang paling saya ingat. Jadi saya oleh kakak saya disuruh menetap di pondok pesantren Riyadut Tauhid. Iya. Dalam artian kata, kamu ini harus terus mengaji, Iya. terus menyebarkan agama Islam. Dan kakak saya pun akhirnya dia bekerja demi membiayai saya begitu, Kang Ade ya. Jadi Kang Gilang ini dibiayai oleh kakaknya. Iya, betul sekali Kang Ade ya. Itu merupakan momen yang sangat indah menurut saya. Momen yang sangat indah, dan tidak lama kemudian selang beberapa bulan mendengar kabar bahwasannya ya kakak saya meninggal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang menurut saya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kita sekuat apa keimanan kita. Tidak lama selang kemudian, beberapa tahun kemudian, lalu kakek saya yang meninggal begitu. Kakek saya meninggal lagi. Selang beberapa bulan lagi, nenek saya yang meninggal gitu ya. Itu merupakan sebuah ujian gitu. Ya, meskipun pada dasarnya saya terkadang terpikir gitu ya. Saya ingin bareng bersama keluarga saya di rumah. Ketika saya sudah sukses nanti ya. Ketika
ketika saya sudah menjadi Orang yang penerus ulama, saya ingin mereka berkumpul lagi bersama saya, menikmati hasil sukses kan menikmati ya. hasil saya. Nah, ada seperti itu. Alhamdulillah saya masih diberi kekuatan, Iya. untuk masih tetap pesantren ini sampai sekarang. Kenapanya alhamdulillah saya juga saya bekerja lah gitu, alhamdulillah, intinya untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari saya, seperti itu, Adek. Ya, seperti itu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi amatlah pahit perjuangan Iya. dan perjalanan Perjalanan. panjang gitu ya. Pertama ditinggal oleh seorang kakak, Iya. kedua ditinggal oleh seorang kakek, tak lama ditinggal oleh seorang nenek. Iya. Dan harapan Manggilang itu, harapan yang paling besar dari Manggilang itu adalah berkumpul dengan keluarga Iya. ketika kita sudah sukses ya, menikmati hasil kesuksesan kita gitu. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin itu sudah takdir Iya, Allah. takdir dari Allah. Mungkin kita di dunia tidak bisa berkumpul, tapi mudah-mudahan ya Hmm. kita nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Ya mungkin seperti itulah ya perjuangan Manggilang. Mudah-mudahan Manggilang bisa menjadi seseorang yang sabar, yang Amin. tawakal, Amin. karena sesungguhnya kita hidup di dunia itu ya tidak selalu enak, Iya. tidak selalu nikmat, pasti juga ada pahitnya gitu. Juga kita hidup di dunia itu tidak selalu di bawah, pasti ada di atas ya. Yang di atas tidak selalu di atas, pasti ada di bawahnya, sebab Ya, roda kehidupan itu selalu berputar. Iya. Ya kembali lagi kan tadi kenangan-kenangan Manggilang, hal indah, hal-hal yang indah yang dia rasakan. Nah, yang sekarang, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa hal terbesar yang menjadi hambatan Manggilang untuk bisa berdiam diri istiqomah di pondok pesantren ini? Apakah gara-gara penyakit? Apakah gara-gara ekonomi? Kan apalagi sekarang kan Manggilang dalam keadaan lanjut usia. orang. Ya kira-kira apa lah itu hambatan Manggilang untuk bisa berdiam diri di sini dalam keadaan lanjut usia. Ya. Sebenarnya saya meluruskan yang Kang Ade bilang ya. Oke, saya intinya yang membuat hal yang membuat saya bertahan di sini, istiqomah di sini, yang tadi Kang Ade bilang bahwasanya hambatan, maka hambatan yang paling simpel menurut saya ini selaku santri, hambatan yang paling menjengkelkan menurut saya adalah ketika tidak ada udud dan kopi. Ya, jadi hambatan yang paling besar sehingga Manggilang merasa putus asa, merasa iyalah sudah tak semangat lagi ngaji. Iya. Ya berpikiran kemana gitu. Iya. Apa hambatan hal terbesar, hambatan terbesarnya tuh ya. Iya, oke. Hambatan terbesar saya ya kalau bisa dibilang kita ini menuju sedang berada di fase krisis finansial gitu. Krisis finansial merupakan ya dari COVID-19. Iya, betul. Karena krisis finansial membuat ekonomi pada orang-orang se-Indonesia, bahkan masyarakat warga negara Indonesia itu adalah berkurang ekonominya gitu. Sulit Bisa dibilang sulit ya, betul sekali, sulit. Kemudian juga saya juga masih kalau bisa dibilang bapak saya sudah berdagang ya, alhamdulillah. Meskipun tahun-tahun baru kemarin ini beliau dipecat gitu, di PHK di pekerjaannya seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah beliau berdagang. Ya. Rezeki dari mana? Ya, rezeki dari mana saja. Betul sekali Kang Ade. Yang penting kita berikhtiar kata Manggilang Ya, tadi kan. yang penting kita berikhtiar seperti itu Kang Ade. Tapi yang menjadi hambatan terbesar saya
ketika saya di Pondok Pesantren Nurul Tauhid ini, saya seringkali merenungkan diri saya bahwasanya saya masih mempunyai tanggungan. Masih misal adik saya itu adik saya gitu, adik saya itu mempunyai tanggungan. Ya Mang Ade kan apa namanya, pasti mengetahui lah, karena berdagang keuntungannya tidak seberapa besar gitu. Untuk mencukupi kebutuhan pun itu apa namanya, belum tentu kan, seperti itu ya. Ya belum rame ya, kalau rame alhamdulillah gitu aja. Ya itu menjadi hambatan saya, sehingga saya berpikir lebih keras lagi, berpikir krisis saya sudah krisis finansial ya, sehingga saya berpikir kritis. Saya berpikir merenungkan lagi bahwasanya saya sudah besar dan saya pun sudah lanjut usia, benar. Saya sudah besar, saya sudah dewasa. Ya meskipun alhamdulillah di pesantren saya sudah bisa mencari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kang Ade, yang menjadi hambatan saya yang terbesar adalah ya sering sekali saya berpikir pahit begitu Kang Ade. Saya sering berpikir pahit, entah bagaimana kalau misalkan saya di sini, saya berpikir adik saya mungkin dia tidak bisa sekolah atau bagaimana gitu kan, tidak bisa sekolah atau bagaimana. Yang mungkin saya juga berpikir sampai ke situ lah gitu. Karena kewajiban seorang kakak. Iya, kewajiban seorang kakak yang menjadi tulang punggung keluarga ya, seperti itu Kang Ade. Ya mungkin itulah perjalanan dari kehidupan Mang Gilang ya. Ya betul sekali Kang Ade. Karena itulah, jadi intinya itulah hal terpahit yang Mang Gilang rasakan di pondok pesantren ini. Tapi setidaknya gitu, kita merasakan kepahitan dalam kehidupan itu, pasti kita juga pernah merasakan kemanisan gitu dalam kehidupan gitu. Apa hal termanis itu, apakah yang Mang Gilang rasakan di pondok pesantren ini? Apakah hal tentang cinta, asmara, apakah bagaimana yang Mang Gilang rasakan gitu? Apakah Mang Gilang pernah merasakan cinta terhadap seorang teteh santriwati? Dan bagaimana kriteria tipe Mang Gilang tipe santriwati yang Mang Gilang idamankan atau yang Mang Gilang dambakan gitu. Ya terima kasih Kang Ade. Terima kasih Kang Ade. Saya akan jawab pertanyaan Kang Ade yang tadi dibilang ya. Hal yang paling termanis untuk saya adalah, jadi kita asmara belakangan. Asmara belakangan. Jadi hal termanis yang paling saya rasakan ketika saya menjadi santri adalah saya setidaknya pernah dahulu saya pernah jadi muadzin di pondok pesantren Nurul Tauhid ya. Alhamdulillah sekali Kang Ade, jadi muadzin. Dan hal yang paling membuat saya rasakan, hal yang paling sangat istimewa bagi saya adalah ketika saya diberikan hibah sebuah sorban berwarna coklat oleh guru. Alhamdulillah Kang Ade. Ya, seperti itu. Walaupun tidak seberapa harganya, tapi siapa yang memberinya? Iya. Ya bisa lanjut. Ya kalaupun ada orang yang ingin membelinya dengan harga 1 miliar, Kang Ade, saya tidak akan menjual. Subhanallah. Untuk selanjutnya, untuk mengenai masalah asmara percintaan, tentunya seorang manusia itu pasti ada mempunyai cinta kan, seperti itu Kang Ade.
Saya pernah dahulu cinta gitulah. Jadi mencintai seseorang begitu, Kang Ade. Dan waktu itu pun kebetulan kami sedang LDR. Kayak sedang LDR gitu, Kang. Virtual tambah Iya, virtual, betul sekali Kang Ade. Waktu itu saya kalau nggak salah ada di Purwokerto, Kang Ade. Dan kemudian dia ada di pelukan orang lain, Kang. ya